Pernah nggak sih kalian mikir ada sebuah kekuatan yang dahsyat banget tapi sama sekali nggak kelihatan yang mengatur begitu banyak hal di dunia kita? Kekuatan ini ada di mana-mana loh, menekan kita setiap saat tapi seringnya kita nggak sadar. Nah, yuk kita ungkap misteri di balik kekuatan ini. Ayo ngaku, siapa yang pernah jalan nyeker, terus nggak sengaja nginjek kerikil kecil? Duh, sakitnya minta ampun kan? Anehnya, kok rasanya lebih sakit daripada kita nginjek batu yang lebih gede tapi permukaannya rata ya? Kenapa bisa gitu coba? Jawabannya ada di cara berat badan kita disebarkan. Waktu kita nginjek kerikil itu, semua berat badan kita tuh numpu di satu titik yang super kecil. Semua gaya itu jadi terfokus banget, nusuk kulit kita dengan kekuatan yang, luar biasa sakit. Dan konsep inilah yang dalam sains kita sebut tekanan. Simpelnya, ini adalah gaya yang bekerja pada suatu area. Jadi, ini bukan cuma soal seberapa kuat dorongannya, tapi juga seberapa luas area penyebarannya. Nah, kalau kita udah paham ide sederhana ini bakal jadi kunci buat ngebongkar semua rahasia yang akan kita bahas. Oke siap, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari tekanan pada zat padat, lanjut ke zat cair dan gas, dan terakhir kita lihat gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari zat padat. Intinya di sini tuh cuma satu, soal gimana gaya itu disebar atau malah difokuskan. Ini gampang banget kok, dan kita lihat contohnya setiap hari. Coba bayangin deh, kita lagi jalan di taman yang tanahnya agak becek. Kalau pakai sepatu hak tinggi, wah langsung amblas kan? Soalnya semua berat badan kita numpu di ujung hak yang secuil itu. Beda cerita kalau kita pakai sepatu kets, atau lebih ekstrim lagi, sepatu salju yang lebar. Berat badan kita jadi kesebar rata, tekanannya jadi kecil, dan kita bisa jalan santai di atasnya. Jadi kuncinya simple banget. Gayanya sama, tapi areanya diperkecil, tekanannya langsung meroket. Sebaliknya, areanya diperbesar, tekanannya langsung anjlok. Prinsip inilah yang bikin pisau jadi tajam dan paku bisa nancap dengan gampang. Oke, dari benda padat sekarang kita lompat ke zat cair. Nah, di sini ceritanya jadi sedikit beda dan kadang agak aneh loh. Tekanan di air itu nggak cuman ke bawah, tapi ke segala arah. Ini namanya tekanan hidrostatis. Sederhananya, ini adalah tekanan dari berat air itu sendiri. Jadi, makin dalam kita nyelam, makin berat tumpukan air di atas kita. Ya makin gede juga tekanannya. Makanya, bendungan itu bagian bawahnya selalu dibuat super tebal. Buat apa? Ya buat nahan dorongan air yang kekuatannya luar biasa di dasar. Terus, pernah mikir nggak gimana caranya kapal baja yang beratnya ribuan ton itu bisa ngapung? Ajaib kan? Nah, jawabannya ada di sini, prinsip Archimedes. Intinya, air itu ngasih gaya dorong ke atas, namanya gaya apung, yang besarnya sama persis dengan berat air yang digeser sama benda itu. Jadi, ada 3 kemungkinan nasib sebuah benda di dalam air. Tenggelam, melayang, atau terapung. Dan contoh paling keren buat nguasain prinsip ini, kapal selam. Mereka tuh pintar banget. Cuma dengan ngatur keluar masuknya air di tangki khusus, mereka bisa ngerubah beratnya buat nyelam, diam di kedalaman tertentu, atau naik lagi ke permukaan. Sekarang yuk kita bahas sesuatu yang ada di sekitar kita setiap detik, tapi sering kita lupain. Udara. Kelihatannya enteng ya? Jangan salah. Udara ini punya berat dan ngasih tekanan yang gede banget ke kita. Percaya atau enggak, kita ini hidup di dasar lautan udara. Semua udara dari atas kepala kita sampai keluar angkasa itu neken badan kita. Untungnya, tekanan di dalam tubuh kita ngelawan balik, jadi seimbang, makanya kita nggak gepeng. Nah, ini contoh gimana kita bisa ngakalin gravitasi pakai fisika. Waktu udara di dalam balon dipanasin, molekul-molekulnya jadi liar, gerak lebih cepat dan nyebar. Ini bikin udara di dalam jadi lebih enteng atau kurang padat dibanding udara dingin di luar. Nah, udara dingin yang lebih padat inilah yang akhirnya ngedorong balonnya naik ke atas. Keren! Oke, kita udah ngerti dasar-dasarnya di zat padat, cair, dan gas. Sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat gimana prinsip-prinsip ini dipakai di teknologi canggih dan bahkan di alam. Ini dia keajaiban hukum Pascal. Gampangnya gini, tekanan di dalam cairan yang tertutup itu bakal nyebar ke semua arah dengan kekuatan yang sama. Jadi, dengan ngasih sedikit aja dorongan di pipa yang kecil, kita bisa ngelipat gandain kekuatannya di pipa yang lebih besar. Inilah rahasia dongkrak hidrolik yang bikin kita bisa ngangkat mobil segede itu cuma pakai sedikit tenaga.
Tekanan itu juga ada di dalam tubuh kita loh. Waktu dokter ngukur tensi, yang diukur itu sebenarnya seberapa kuat darah kita neken dinding pembuluh arteri kita. Ini jadi penanda penting banget buat kesehatan jantung kita. Bukan cuma manusia, tanaman juga jago fisika. Ada proses namanya kapilaritas. Lewat pembuluh-pembuluh super kecil di batangnya, gaya tarik antara air dan dinding pembuluh itu bisa nyiptain tekanan yang cukup kuat buat narik air dari akar sampai ke daun paling atas. Betul-betul melawan gravitasi. Bahkan setiap tarikan nafas kita itu permainan tekanan. Saat kita narik nafas, rongga dada membesar, tekanannya turun, udara dari luar yang tekanannya lebih tinggi langsung masuk. Pas buang nafas kebalikannya. Gas itu selalu ngalir dari tempat bertekanan tinggi ke rendah. Prinsip sederhana inilah yang bikin kita bisa tetap hidup. Jadi gimana? Kekuatan tak terlihat ini ternyata ada di mana-mana ya? Mulai dari kursi yang lagi kalian duduki sekarang, udara yang kalian hirup, sampai darah yang ngalir di tubuh. Setelah kita tahu ilmunya, dunia di sekitar kita jadi kelihatan jauh lebih menakjubkan, bukan?